Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian selalu semangat belajar dari rumah dan semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Jangan lupa siapkan dulu catatan kalian supaya nanti ketika kalian menemukan hal-hal yang penting, kalian bisa mencatatnya di buku catatan kalian. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan itu? Kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. Ingat, kelipatan bilangan adalah hasil perkalian bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. Nah, apa sih bilangan asli itu? Nah, bilangan asli itu ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja ke contohnya. Contoh soal tentang kelipatan bilangan. Misalnya, ada soal seperti ini. Tentukan bilangan kelipatan 3. Atau tentukan kelipatan bilangan 3. Kita kebalik ya. Nah, kalian bisa mengalihkan 3 dengan bilangan asli. Nah, ini 3-nya itu bilangannya. Nah, bilangan aslinya kita mulai dari 1. 3 kali 1 berapa? 3. Kemudian kita cari lagi. Bilangan asli yang kedua adalah 2. 3 kali 2, 6. Selanjutnya 3 kali 3 adalah 9. 3 kali 4 adalah 12. 3 kali 5 adalah 15. 3 kali 6 adalah 18. Nah, jadi ini masih ada. 3 kali 7 adalah 21. Nah, jadi bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Ini misalnya lanjutin 24, 27, 30, dan seterusnya. Jadi, kelipatan bilangan adalah perkalian dari bilangan itu sendiri dan bilangan asli. Kalian juga bisa mencari kelipatan bilangan dengan garis bilangan ya. Jadi loncat gitu. Bilangan loncat itu bisa. Nah, contoh selanjutnya adalah misalnya tentukan bilangan kelipatan 9. Nah, dimulai dari bilangan asli, yaitu bilangan asli adalah 1. Dimulainya 9 kali 1, 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. 9 kali 4, 36. 9 kali 5, 45. Jadi, bilangan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, dan 45, dan seterusnya ya. Jadi nanti kalian lihat soalnya dulu yang diminta bagaimana soalnya. Oke, lanjut ya. Ini masih kelipatan bilangan. Oke, tentukan bilangan kelipatan 4 antara 17 dan 25. Nah, ini misalnya kita kira-kira dulu ya.
Jadi menentukan bilangan kelipatan 4. Bisa 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3. Tetapi di soal ini yang diminta adalah yang kelipatannya itu di antara 17 dan 25. Jadi kalau misalnya 4 kali 1, 4. Berarti belum nyampe ya. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20. 4 dikali 6, 24. 24. Nah ini, jadi bilangan kelipatan 4 antara 17 dan 25 adalah 20 dan 24. Paham nggak? Jadi, kenapa 16-nya nggak ikut dimasukin ke dalam jawabannya? Karena yang diminta adalah antara bilangan 17 dan 25. Jadi misalnya 4 kali 7 itu berapa? 28. Nah, 28 itu berarti tidak masuk ke dalam jawabannya. Jadi yang diminta adalah bilangan kelipatan 4 antara 17 dan 25. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah kelipatan persekutuan. Nah, ini sebenarnya hampir sama, tetapi biasanya kalau kelipatan persekutuan itu diambilnya dari dua bilangan, dari kelipatan dua bilangan. Namanya persekutuan, sekutu sama, jadi dicari nanti yang hasilnya sama. Tadi kita sudah menghitung kelipatan bilangan 3 dan 9 ya. Nah, bilangan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kelipatan 9 adalah 9, 18, 27, 36, 45, dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuannya? Nah, kita lihat dari deretan bilangan kelipatan ini yang sama. Nah, coba. Nah, di kelipatan 3 ada 3, tetapi di kelipatan 9 tidak ada 3, jadi bukan. Nah, di kelipatan 3 ada 6, sedangkan di kelipatan 9 tidak ada, berarti tidak ya, atau bukan persekutuan. Nah, sekarang 9. 9 itu di bilangan kelipatan 3 itu ada, dan di kelipatan 9 juga ada. Jadi 9 itu masuk ke dalam persekutuan. Kemudian kita cari lagi yang sama. Ternyata yang sama lagi adalah 27. Nah, nanti karena itu sangat panjang kalau mau dilanjutin, nah kita cari yang sama saja. Jadi bilangan kelipatan persekutuan dari 3 dan 9 adalah 9 dan 27. Nanti bisa lanjut lagi. Jadi kalau kalian ini hitungnya panjang gitu, dilanjutin pasti nanti akan ketemu lagi dengan kelipatan persekutuannya antara 3 dan 9. Sampai sini paham ya? Jadi kelipatan bilangan itu adalah bilangan yang hasil dari perkalian antara bilangan itu sendiri dan bilangan asli. Sedangkan kelipatan persekutuan dari dua bilangan adalah hasil dari kelipatan yang sama dari dua bilangan itu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah faktor bilangan. Ini berbeda dengan kelipatan bilangan ya. Kalau kelipatan bilangan itu hasil kalinya, nah ini faktor bilangan itu adalah bilangan pembaginya. Jadi ingat-ingat. Nah, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, jadi ini adalah misalnya ada bilangan, nah misalnya habis dibagi 2. Nah, 2 ini yang disebut dengan faktor bilangan. Kita lihat contoh langsung aja. Tentukan faktor bilangan dari 12.
faktor bilangan dari 12 kita bisa bikin diagramnya seperti ini ya. Nah ini. Nah, kita lihat di sisi sebelah kiri, misalnya 1 dulu. Kita ingat lagi, faktor bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, 12 dibagi 1, hasilnya berapa? 12. Jadi, pas tidak ada sisa. Nah, atau kita bisa tulis seperti ini dengan cara perkalian. 1 dikali berapa? Ada 12. Maka jawabannya adalah 12. Nah, sekarang 2 bisa nggak? 2 dikali berapa? Ada 12. Atau 12 dibagi 2 berapa? 6. Nah, ini habis ya, pas. Jadi tidak ada sisa, tidak ada setengah, tidak ada 3/4 dan lain sebagainya. Jadi dibagi habis. Kemudian 3, bisa nggak 12 dibagi 3? Bisa ya, 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Atau sama dengan 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Jadi faktor bilangan 2 dari 12 adalah, kita tulis semua ini, 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ini adalah faktor bilangannya atau pembagi bilangan 12. Nah, kenapa 4 nggak dimasukin ke sini? Nah, nanti kita cukup tulis salah satu saja ya. Oke. Lanjut. Contoh, tentukan faktor bilangan dari 18. Oke, kita langsung bikin diagramnya. 18 itu 1 dikali berapa? 18. Kemudian 2 dikali 9. 3 dikali berapa? Ada 18. Dikali 6. Masih ada lagi? 4 bisa nggak dikali 4 bisa nggak? Tidak bisa, karena 18 itu tidak bisa habis dibagi 4. Nanti ada koma-komanya, ada tengah-tengahannya ya, jadi tidak bisa. 5 bisa nggak? Tidak bisa. 6? Nah, 6 tadi sudah kembali ke sini, jadi tidak perlu ditulis lagi. Jadi, faktor bilangan dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Oke, lanjutnya adalah sekarang contoh lagi. Tentukan faktor bilangan dari 30. Kita bikin diagramnya ya. 1 dikali berapa? Ada 30. 30. 2 dikali berapa? Ada 30. Nah, 2 dikali 15. Kemudian 3 dikali 10. 4 bisa nggak 30 dibagi 4? Tidak bisa. 5 bisa 30 dibagi 5? Bisa. 30 dibagi 5 sama dengan 6 ya, bisa. Nah, 6 bisa nggak 30 dibagi 6? Bisa, tetapi karena tadi sudah ada, maka kita tidak perlu tulis lagi. Misalnya 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa, 10 bisa, tetapi karena 10 sudah ditulis di sini, maka kita tidak perlu tuliskan lagi. Jadi, faktor bilangan dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, sekarang faktor persekutuan. Kalau tadi ada kelipatan persekutuan, nah sekarang ada juga faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan itu biasanya dari 2 bilangan. Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama dari 2 bilangan. Nah, gampang banget ini kalau kamu sudah bisa mencari faktor bilangan, maka kamu akan mudah sekali untuk menentukan faktor persekutuan. Misalnya ini. Tadi kan kita sudah cari ya faktor dari 18 dan 30. Nah, sekarang contohnya seperti ini. Tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 30. Nah, kita tadi sudah mencari faktor dari
18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor bilangan dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Nah, sekarang kita cari faktor persekutuannya. Sama mencari dengan kelipatan persekutuan tadi, kita cari faktor yang sama. Nah, faktor yang sama dari 18 dan 30 ada angka 1, 2, 3, 6. Nah, jadi faktor persekutuan dari 18 dan 30 adalah 1, 2, 3, dan 6. Jadi kalau faktor persekutuan itu dicari yang sama faktornya. Oke, sampai sini anak-anak penjelasan tentang kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Ini adalah tugas kalian mengerjakan buku 3 serangkai matematika halaman 57 nomor 1, 2, dan 3. Langsung di bukunya saja, nanti difoto yang jelas bisa kirim ke email Miss Intan. Oke, kalau belum jelas kalian bisa ulangi lagi video Miss Intan video ini, nanti kalian bisa banyak berlatih dari buku-buku matematika baik dari LKS maupun dari buku 3 serangkai. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Semoga kalian selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.